Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi, kelas R6L, ingin mempresentasikan tentang bagaimana membuat produk dan bagaimana kami memasarkan produk sehingga berkembang pesat di kalangan masyarakat. Pertemuan kali ini dan pertama kalinya kita akan menjelaskan dan kita akan menjalani sebuah usaha, yaitu usaha desain kaos dan bagaimana memproduksi kaos polos yang memang biasa kita pakai sehari-hari. Kaos inilah yang akan kita sablon untuk menciptakan karya di dalam sebuah kaos seperti itu. Karena produk yang akan kita proses secara langsung akan bertahap seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pentingnya dalam pembuatan produksi kaos ini adalah tahapan yang paling penting adalah pemilihan bahan. Yang paling awal dalam proses produksi pada pembuatan kaos adalah memilih bahan yang berkualitas tinggi. Bahan kaos yang biasanya digunakan dalam pembuatan kaos adalah bahan katun. Banyak sekali bahan katun yang ada di pasaran, baik kualitas rendah maupun tinggi. Untuk bahan yang sering digunakan dalam pembuatan kaos yaitu bahan katun combat. Tidak asing lagi, bahan katun ini mudah sekali menyerap keringat, halus dan juga nyaman untuk dipakai, sehingga kita memilih bahan katun combat 30S. Memilih bahan kaos ini tergantung pada pemasaran, karena hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran kita sendiri. Baik, tahapan selanjutnya adalah tahapan pembuatan desain. Nah, pembuatan desain itu sendiri adalah pembuatan pola gitu ataupun sesuatu gambar. Pada proses produksi, pada pembuatan kaos tentu saja kami membutuhkan desain itu untuk lebih mengeratkan suatu kaos aplikasi pada dasar itu sendiri. Dan selain itu, desain yang ditampilkan harus disesuaikan dengan minat pasar. Itu sangat penting sekali. Dan kita kebetulan menggunakan software desain CorelDRAW dan Photoshop, karena software yang mudah dijangkau untuk para desainer seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kualitas gambar ataupun kualitas desain atau yang ditempelkan kepada sebuah kaos itu menjadi salah satu daya tarik para konsumen. Tahapan selanjutnya tahapan pemilihan, yaitu pemilihan ukuran. Dalam standar proses produksi pada pembuatan kaos, kami menyediakan ukuran antara lain M, L, dan XL. Untuk pemilihan juga, ukuran kami bisa sesuaikan dengan keinginan pelanggan itu sendiri. Lalu tahapan setelah itu barulah kita mulai proses sablon. Pada proses sablon inilah yang menentukan kualitas desain sebuah kaos. Dalam tahapan ini seringkali kami menggunakan tinta plastisol, dan kami pun lebih memilih tinta plastisol. Karena apa? Karena hasil gambar yang digunakan sangat bagus dan membuat sablon itu terlihat tahan lama.
Dan harus kita ketahui, sablon ada dua jenis, yakni manual dan digital. Untuk yang manual, biasa tinta sablon diaplikasikan sendiri ke kaos. Jadi secara langsung, jadi tinggal menimpakan tintanya situ sendiri. Untuk yang digital menggunakan alat seperti printer kertas, namun berukuran besar dan berisi tinta sablon. Jadi digital ini menggunakan alat printer gitu. Ya untuk seperti berukuran sesuaikan dengan berukuran kaos itu sendiri. Lalu pengaplikasian gitu atau mencetak gitu. Jadi tahap selanjutnya adalah mencetak hasil desain kita, lalu kita pindahkan ke bagian kaos yang kita ingin cetak seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tahap finishing, yaitu tahap terakhir dari tahap-tahap yang lain. Setelah tahap sablon, selanjutnya ke tahap finishing. Dalam tahap ini dilakukan proses pembersihan kaos, pembersihan, merapihkan, seperti merapihkan tinta yang memang di cross check lagi bila ada terjadi kesalahan. Lalu proses ini biasanya memastikan sehingga kaos yang diproduksi memang benar-benar memiliki kualitas kaos yang diinginkan, lalu siap untuk dipasarkan kepada masyarakat. Sekiranya sudah selesai penyampaian dari hasil presentasi mengenai produksi. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Setiap kata yang terucap mengujam